Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ikut mengomentari apa yang saya dapatkan dari berbagai informasi sosial media. Tisu bekas keringat tokoh habaib diklaimnya senilai 200 juta. Bayangkan betapa mereka memuja dirinya ke level tertinggi, sampai tisu jika sudah dilapkan ke keringat muka pemimpin mereka, ditawar orang 200 juta. Padahal klaim dirinya saja agar dimuliakan setinggi-tingginya. Mana ada yang mau membeli tisu bekas keringat mereka? Sungguh miris banyak pengikut mereka mencium kaki habaib. Air cucian kakinya mereka minum agar mendapat barokah, banyak rejeki dan terbebas dari api neraka. Nauzubillah min zalik. Anehnya pula jika seorang Habib meminta istri pengikutnya wajib diserahkan kepada Habib jika tidak akan masuk neraka. Jika diberikan akan dapat surga karena mengubah generasi habaib lebih cantik dari asalnya di zaman komunis, dan meneruskan gen kehabaiban mereka. Laki-laki di luar habaib tidak boleh menikahi anak wanita mereka. Mereka mengklaim hanya yang paling mulia di antara seluruh umat Islam. Seperti Yahudi mengklaim hanya merekalah manusia termulia di dunia, yang lain disebut goyim, atau keturunan binatang dari Nabi Adam mengawini binatang. So memang habaib itu terbukti 100% berbaju Islam. Mereka sekte Syiah dari kaum Ba'alawi yang dijadikan alat oleh kaum Wahabi untuk menghancurkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Imam Syafi'i di seluruh dunia. Itulah mereka adalah Yahudi yang memakai agama Islam untuk menguras kemuliaan, harkat dan martabat umat Islam Indonesia, dan ingin menguasai NKRI dari segala bidang untuk kemuliaan dan kekayaan mereka. Ketahuilah, mereka berasal dari komunis Yaman. Lihat faktanya musuh seorang Habib. Dia gembong PKI di Madiun juga DN Aidit PKI. Dari mereka, kini telah terbongkar dan telah terpublikasikan ke seluruh dunia. Tokoh-tokoh Ba'alawi ternyata semuanya berpihak kepada Belanda. Menolak perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka dari Belanda. Sampai saat ini tidak ada mereka punya identitas kewarganegaraan Indonesia. Mereka cuma tetap ingin sebagai penjajah di NKRI. Mereka mengagungkan kota Tarim Yaman. Ketahuilah, dulu tentara Abraha dari Yaman ini membuat Ka'bah palsu dan ingin menghancurkan Ka'bah yang dijaga kakek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi salam, lalu dihancurkan oleh pasukan burung ababil. Menjelang hari kiamat dari mereka suku Habsyi datang lagi untuk merobohkan Ka'bah, tapi Ka'bah diangkat ke langit. Mereka diazab menerima siksa hari kiamat bersama kaum durjana lainnya. Dan kaum Ba'alawi memang begitu sejarahnya, leluhurnya sudah membunuh cucu Nabi lalu mengaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Halal haram mereka hantam. Termasuk jual nasab. Mereka peminta jasa Nabi Muhammad untuk kesejahteraan dan kejayaan mereka. Padahal keluarga Nabi dilarang meminta-minta. Seperti itu pula terhadap agama dan NKRI, mereka merampok kepahlawanan baik sebagai pendakwa Islam, maupun para pejuang melawan Belanda untuk merdeka, adalah kaum Ba'alawi. Pencetus naskah proklamasi dan Pancasila serta lambang negara adalah kaum Ba'alawi. Pencipta lagu-lagu wajib negara adalah kaum Ma'alawi. Padahal mereka bukan warga negara Indonesia, kaum Ba'alawi tercatat hingga kini belum menjadi WNI. Ketahuilah mereka penjajah mengaku pahlawan. Leluhurnya pembunuh cucu Nabi mengaku cucu Nabi. Biadab mereka, itulah dunia terbalik. Itulah keberadaan mereka di NKRI ini. Paham ya bro? Kaum Ba'alawi tidak memuliakan Mekah dan Madinah. Mereka tidak menunaikan haji dan umroh, bagi mereka cukup reunian ke Hadramaut Tarim. Seperti agama Ahmadiyah tidak berhaji dan umroh, cukup berhaji dan umroh ke Kodian India. Kaum habaib Ba'alawi menginginkan fungsi Ka'bah kembali ke Tarim, sementara Ahmadiyah inginkan fungsi Ka'bah berada di Kodian India. Dan Syiah inginkan fungsi Ka'bah ke Karbala. Itulah sekte-sekte Syiah. Mereka semuanya Masihid Dajjal. Kaum Ba'alawi ini sama tapi beda dengan Wahabi, Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Mereka orkestra terdiri berbagai peralatan seperti melodi, gendang dan gitar, piano, suling dan drum bagi misi Yahudi atas agama Islam dan negara. Habib bin Yahya membela penjajah Belanda, menolak perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Seperti Albani, bin Bas dan Ustaimin, tokoh Wahabi yang melarang membela Palestina dari penjajahan Yahudi. Kaum Ba'alawi adalah sekte Syiah. Sekte Syiah. Mereka seperti Syiah yang inginkan fungsi Ka'bah ke Karbala. Sementara sekte Syiah Ahmadiyah menginginkan fungsi Ka'bah pindah ke Kodian India. Di pengimaman masjid, solat mereka menghadap foto leluhur mereka. Salah satu kaum Ba'alawi dalam YouTube-nya di Indonesia menyatakan diri sebagai Sultanul Auliya, merebut kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani, nauzubillahi min zalik. Dan kaum Ba'alawi tidak berhaji dan umroh. Mereka mengagungkan Tarim Hadramaut dan mengklaim paling mulia sebagai cucu Nabi. Ingatlah bahwa di zaman kakek Nabi Muhammad orang Yahudi Yaman membangun Ka'bah palsu dan ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Peristiwa itu disebut tahun gajah tentara Abraha, namun mereka binasa oleh burung ababil dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, setelah umat Islam diwafatkan secara massal dan matahari sudah terbit dari barat. Mereka akan muncul kembali dari Yahudi suku Habsyi Yaman. Namun mereka juga gagal, karena ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah diangkat ke langit. Tinggallah mereka bersama kaum kafir durjana, menerima dahsyatnya hari kiamat. Kini klan dinasti kaum Ba'alawi sudah runtuh, menandai tanda kejayaan Islam, telah dimulai hingga ke seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.